Siap, malu. Nanti Bapak edit lah, potong-potong kalau ada kata-kata pacar Yang gitu ya, kata bucin gitu. Ya apa kabar? Udah lama kita nggak berjumpa, setahun. baik, Pak, baik setahun, parah. Kamu ngekos? Belum kepikiran sih, Pak, ngekos atau enggaknya. Oh Cuman gitu. kayaknya pulang pergi dulu aja selagi masih bisa Iya, ya. Ini sambil pulang ngasih pergi. gambaran nih. Kan kamu angkatan angkatan pertama corona ya. Iya, betul Ya, sekali. ngasih gambaran juga buat buat apa teman adik-adik kelasmu itu nanti gimana sih kalau nanti kemungkinan ini kan bakal bakal lama nih. Ada yang bilang sampai 2024 loh. Ini Bapak bukan nakut-nakutin, cuman Bapak juga ngerasa Kacau. ini bakal lama ini. Bakal lama gitu. Jadi ini bisa jadi kamu bukan angkatan pertama dan terakhir, tapi bakal ada angkatan kedua dan berikutnya gitu. Kasih Bisa gambaran jadi. kuliah daring, ospek daring. Ke situ dulu deh kita. Oke. Jadi, saya ospek daring itu ya kayak nggak di ospek gitu. Oh iya. Nggak kayak, ya enaknya kan kita nggak panas-panasan. Nggak kayak kakak tingkat yang sebelumnya gitu yang panas-panasan terus dikerjain. Nggak kayak gitu. Jadi santuy. Santuy aja. Cuman disuruh bikin video. Paling dikerjain suruh bikin TikTok. Suruh Gitu. bikin, iya Pak, seriusan. Diupload di TikTok, diupload di Instagram. Suruh presentasi gitu di Instagram, terus kayak joget-joget juga itu otaknya kayak gitu. Oh iya, masih ada ya gitu-gitunya mah Iya, ya. jadi Tapi pada nurutin dikerjainnya ya, Bang. nurutin dong. Kan kalau misalnya nggak diturutin ini dikasih hukuman, tetap ada Oh gitu. hukuman. Iya. Gila ya. Kamu juga suka kayak gitu kan dulu? Iya betul Pak. Saya kan paling sering telat dulu Pak. Oh gitu. Dihukum Kangen lagi, banget saya dihukum lagi. terlambat. Iya, pasti hampir setiap hari saya langganan terlambat sampai dibilang sama almarhum Pak Rusli. Saya kangen banget sama Pak Rusli, ya Allah. Katanya ini seniornya nih, senior yang paling sering telat. Terus saya suruh baris di paling depan gitu Pak. Jadi memimpin barisan yang telat-telat gitu Pak. Waktu itu pernah kayak gitu. Itu yang paling saya kangenin sih dari Smavo. Terlambatnya. Tapi fenomena itu sekarang hilang ya. Lagi nggak ada gitu. Betul. Tidak ada vibes-nya lagi. Dan Hilang kita tuh, semuanya. guru tuh, ya Bapak itu termasuk yang kayak yang lupa aja bahwa fenomena itu pernah ada gitu. Karena udah terlalu lama kita begini ya. Hampir setahun dan kemungkinan 2 tahun kita ngalamin ini mungkin ya. Mudah-mudahan sih besok nggak ada lah coronanya. Mudah-mudahan, amin. Terus kalau soal daring, kuliah daring gimana? Jadi yang terpenting selama daring itu kita selalu on gitu. HP tuh pasti saya ditinggal mandi sebentar aja tuh ada aja informasi yang aduh takut ketinggalan nih, ada yang ketinggalan nih gitu. Pasti iya, pokoknya harus on, chatable gitu. Chatable harus selalu bisa di chat, di telepon. Zoom buat kerja kelompok karena kan kalau aku kan khususnya di vokasi itu kita bekerja sama di dalam tim ya, itu seringnya kayak dibikin kelompok, pokoknya belajar bekerja sama dengan tim itu seperti apa buat nanti di prakteknya gitu. Terus kelebihannya lagi nggak ada kelebihannya, sebenarnya lebih seruan offline pasti. Lebih seruan offline. Online tuh jadi kayak apa ya? Mungkin fisiknya nggak terlalu capek, tapi pikirannya ya kayak ada beban gitu. Iya bener Pak. Nanti ada tugas tiba-tiba gitu ya. Iya, tugasnya juga kayaknya lebih banyak deh daripada kakak tingkat yang sebelumnya itu katanya. Normal-normal aja. Betul. Berarti karena online, jadi tugasnya diperbanyak. Dialami juga anak kuliahan ya. Maksudnya kan anak SMA juga ngerasa sekarang bahwa tugasnya juga banyak. Terus ternyata kuliah juga sama ya, merasa tugasnya jadi jauh lebih banyak gitu. Tapi sejujurnya sebenarnya lebih banyak tugas Smavo Pak. Gitu. Jadi saya sudah terbiasa di kuliah. Jadi terbiasa. Jangan ngeluh tugas ya. Tidak mengeluh tugas. Maksudnya dan juga anak-anak kelas 12 sekarang juga jangan ngeluh tugas ya. Betul, nggak usah ngeluh.
karena emang mau nggak mau ya harus dikerjain. Ya, ada manfaatnya lah ternyata ya. Ada manfaatnya. Nah, makanya yang paling penting itu kita dalam memilih jurusan itu harus sesuai banget sama emang yang kita pengen gitu. Jangan sampai ikut-ikutan teman, terus paksaan dari orang tua juga sebenarnya itu kurang baik sih menurut saya, Pak. Soalnya teman-teman saya juga berpengalaman gitu kalau misalnya ini kan gue berdasarkan paksaan orang tua gue gitu-gitu, akhirnya mereka nggak enjoy di jurusannya mereka sendiri gitu. Nah, karena saya itu emang senangnya di passionnya itu di jurusan saya, yang memang di jurusan saya ini, makanya saya enjoy gitu, happy, have fun aja gitu. Dan juga kebetulan juga lingkungannya yang didapat akhirnya ya satu frekuensi gitu di circle-nya gitu. Ya. Jadi penting banget. Lupa Bapak jurusannya? Komunikasi penyiaran multimedia. Ya. Oh iya, pas lah ya. Udah Humas kayak sih, humas penyiaran udah kayak multimedia. broadcaster nih memangnya. Asik. Emang cita-citanya ke situ? Amin. Emang cita-citanya ke sana. Jadi broadcaster. Iya betul, karena dari SMP itu seneng ya gini, ngomong-ngomong pidato, MC. Oh iya. Iya gitu, ya, terus bener, pengen jadi presenter, pengen jadi reporter. BK juga cerewet gitu. Di dalam BK sampai diusir sama Bu Muti, sama Bu Ima. Iya. Kangen nggak sama mereka? Banget dong, salam buat Bu Muti, Bu Ima. Insya Allah, nanti Bapak sampaikan videonya nih. Halo, Bapak masih kedengaran suaranya? Masih Pak, masih. Lancar. Berarti berdua mah memang tenang. Aman. Memang buat lancar ya. Oke, Bapak mau nanya lagi ya. Walaupun ya ada yang meragukan lah, katakanlah karena Alia baru setahun di sana gitu kan. Setahun benar nggak sih? Iya benar, 1 semester. 1 semester ya. Ya kan belum tahu detailnya lah ya, tapi nggak apa-apa gitu. Alia juga kan ngerasa memang udah bergairah banget kuliah di situ gitu dengan jurusan yang sesuai gitu. Ya insya Allah nanti kedepannya bisa ternyata mendapatkan hal yang lebih yang diharapkan gitu kan. Tapi Bapak mau nanya teknis-teknis sih, karena apa pertanyaan-pertanyaan yang justru banyak dikhawatirkan oleh anak-anak dan orang tuanya. Kalau PPKB itu udah jelas yang selalu dikhawatirkan tuh biaya. Emang beneran ya mahal ya? Betul. Ya biaya sebanding dengan fasilitas karena emang mewah ya Pak, mewah gitu banget sih. Ya. Iya. Mewah ya, pakai B. Mewah, pakai V. Nggak pakai V lagi, pakai B. Mewah. Saking mewahnya ya. Iya, balance lah dengan fasilitas yang mereka kasih ke kita gitu. Karena kan kita juga praktek. Nah itu praktek butuh laboratorium, alatnya juga mereka juga alatnya juga lengkap, keren. Iya sih. Dan juga pastinya dosen-dosennya juga. Dosen saya artis loh Pak. Dosen saya kebanyakan. Iya, jadi angkatan atas tuh kan? Mereka angkatan atas diajarin sama Reza Rahardian, Ola Ramlan. Nah, angkatan saya belum tahu nih. Begitu. Corona sih angkatannya. Jangan sampai nanti prakteknya juga online. Pengennya langsung ke UI dong. Iya, ketemu ya. Pengennya ketemu. Dan siapa tahu Reza Rahardian lagi kan? Iya dosen ya beliau tuh ya. Iya betul. Emang sebenarnya mahal. Ola Ramlan? Iya, asisten dosennya ceritanya Ola Ramlan. Ola Ramlan itu asisten dosennya siapa? Reza Rahardian ceritanya gitu. Jadi pernah di angkatan 2018 atau 2019 gitu. Pokoknya viral kok di TikTok. Oh gitu. Terus ada lagi seru deh pokoknya. Bukan Reza Rahardian aja kan? Ada lagi yang lain kan? Iya. Atau baru itu aja yang ditahu Alia? Baru itu aja sih yang saya tahu. Nah. Dosen-dosen juga ya emang yang di profesinya seperti itu. Misalnya penyiar radio, itu yang ngajarin saya kemarin penyiar radio selama 1 semester. Ada yang presenter gitu. Ya. Alia kan IPS kan dulu ya masuk situ. Iya Pak, betul. Banyak nggak anak IPA yang ke situ? Kita terbuka Alia. Walaupun beberapa ada. Ngerasa gimana gitu anak IPA ini ngambil jurusan saya gitu. Iya, linjur waktu itu ada sih. Banyak ya yang keterima linjur, ada nggak? Banyak nggak? Tahu nggak?
Kalau yang keterima linjur kayaknya nggak banyak sih Pak. Cuman yang emang mereka nekat ke linjur ikut PPKB banyak, lumayan banyak. Banyak. Dari S1, dari D3, iya. Tapi yang diterima sejauh yang Ayah tahu banyak mana? Yang IPS Yang atau anak sesuai IPA? dengan jurusan, yang sesuai dengan IPS. jurusan sih. Kalau IPS IPS atau kalau IPA IPA. Betul. Jadi yang sesuai lah ya. Karena kan banyak juga anak-anak IPA yang kemudian pengen linjur gitu. Toh memang di situnya di apa namanya? Bapak ingat banget dulu tuh banyak anak bahasa yang ingin masuk PPKB ya, tapi ternyata kan di persyaratannya nggak banyak yang dari bahasa itu. Bahkan PPKB vokasi itu hampir nggak ada. Ada nggak sih anak bahasa yang ke jurusan Alia? Nggak ada sih kayaknya. Kalau di Nggak ada. jelas nggak ada kan? Iya, waktu itu pernah ada yang mau bahasa. Waktu itu ada Adin kalau nggak salah, dia bahasa. Iya. Terus ikut PPKB S1 kayaknya deh. Iya, kan dia memang pengen psikolog. Bapak juga lupa ya. Psikolog atau apa ya? Pokoknya IPS kayaknya agak linjur deh kayaknya. Iya, karena nggak ada di persyaratannya, jadi akhirnya nggak bisa. Ya termasuk lah ya nanti juga anak-anak tuh memang harus lihat dulu di persyaratannya di penerimaan begitu. Oke, ini kadang-kadang kan ada gosip-gosip lah ya tentang PPKB, PPKB. Kalau misalkan apa namanya SNM milih UI jurusannya sama, terus PPKB juga UI, terus yang diterima itu PPKB-nya, coba ada bener nggak? Atau pernah ketemu nggak? Oh iya. Bener deh Pak. Saya agak lupa kalau masalah ada itu. Ada nggak temennya, ini mah nanya aja kan ini gosip. Ada nggak temennya yang dia milih SNM jurusannya itu sama dengan yang di PPKB gitu. Terus diterimanya SNM, tapi PPKB-nya enggak. Saya ingat. Nggak ingat. Takutnya salah Pak. Takutnya saya bilang iya, takutnya ternyata enggak gitu. Iya, nggak sempat ngobrol lah ya. Saya lupa. Iya, karena kita tuh udah lama banget Pak kayak gini. Jadi saya udah kebanyakan pikiran di kuliah. Iya. Kali aja gitu ada temennya ngobrol, lu dari apa lulusan apa? Gue sebenarnya gini loh, barangkali kan. Ini untuk membantah. Tapi UI memang sudah membantah. Bahkan di brosurnya juga diliatin gitu ya. Bapak juga memang ada fakta-faktanya yang Bapak dengar bahwa keduanya mungkin itu SNMPTN diterima, mungkin PPKB-nya diterima, itu mungkin. Yang penting mah memang sampai sekarang kan belum sinkron gitu antara mungkin panitia yang LTMPT-nya dengan mungkin dari penerimaan UI-nya. Jadi maksudnya ada anak yang milih jurusannya itu sama tuh mungkin aja dimilih keterimanya dua-duanya, itu mungkin aja gitu kan. Tapi sampai saat belum ada pernyataan resmi gitu. Atau mungkin Bapak kelewat kali pernyataan resmi. Ya, tadi tuh ada yang nanya tentang beasiswa Alia, beasiswa PPKB. Mungkin karena mahal ya, udah jelas lah ya. Bahkan ada yang sampai 100 jutaan kalau kelas internasional tuh. Iya, betul. S1 bisa 50 jutaan. Kalau D3 maksimal berapa sih Alia? Diploma? Waktu itu pakai uang pangkal, jadi uang pangkalnya 11.500.000. Terus uang semesterannya itu sekarang naik, kalau di angkatan aku sendiri itu jadi 10 juta. Jadi waktu itu aku bayar 21.500.000 waktu awal masuk gitu. Uang semesterannya 10 juta. Kali 3 tahun jadi total berapa? Tidak usah ditotal. Hitung aja dari nanti. 10 juta. 10 juta ya? 10 juta kali 3, 30. 10 juta kali 30. Bukan kali 3, kali 6 semester. 6 semester. Juta. Sama lumayan aja kan kayak anak S1 sebenarnya. Ya, lumayan. Tapi enggak, nanti benefitnya pasti akan lebih banyak. Iya, betul. Ini sesungguhnya investasi pendidikan. Nanti akhirnya cuan-cuan juga bakal balik lagi setelah penghasilan. Nanti Alia, mungkin karena Alia nggak tahu sih Alia udah ke sana belum ya, karena mungkin biasanya kan nggak nyadar masih sibuk sama kuliah gitu kan, belum tahu tentang cuan itu.
Ya cuan itu nanti ya bakal dipikirin setelah lulus gitu. Ada ekstensinya nggak Alia kalau jurusan Alia? Ada Pak, ada ekstensinya. Jadi bisa lanjut ke S1 dari D3 ke S1 di UI. Cuman beda jurusan nanti. Jadi misalnya saya dari komunikasi nih dilanjut ekstensi ke S1-nya itu nanti manajemen gitu. Terus misalnya bisa, cuman emang jarang Pak dari UI ke UI lagi. Jadi biasanya emang kebanyakan sih ke swasta sih untuk lanjut ke S1-nya. Kata kakak tingkat saya kayak gitu. Nah itu gitu maksud loh. Ini ya kita seterbuka mungkin ya bahwa Bapak tuh termasuk yang membantah bahwa ada orang yang berpendapat bahwa udah aja D3 dulu nanti S1 gitu. Padahal nggak semudah itu. Bahwa ya nggak banyak kampus-kampus yang membuka ekstensi dari D3 ke S1 gitu. Nah, makanya kan yang berpendapat demikian para orang tua ke anaknya mungkin atau guru ke muridnya gitu harus dikasih tahu bahwa tidak demikian gitu, tidak demikian mudah ya, karena mungkin aja Ya, betul. Gitu, kayak tadi kata ya bahwa bisa ke manajemen gitu tapi mungkin di kampus lain barangkali gitu, kayak di IPB tuh ada tuh ya D3 yang IPB tuh S1-nya bukan di IPB tapi di Undip gitu. Iya betul, begitu emang kebanyakan kalau misalnya mau lanjut S1 jarang dari satu universitas itu lagi gitu. Jarang. Tapi sama Bapak mah ya mah udah aja D3 atau mau ke S1 karena sangat praktisi kalau Ayah tuh. Sangat apa? Apa namanya? Ya jadi praktisi Sudah lah. di Terawang ya Pak? Iya udah di Terawang lah. Sambil ngomong sambil di Terawang saya takut nih jadinya. Tipe-tipe praktisi Ayah tuh. Gitu. Iya tapi emang bener Pak dari semenjak SMA emang saya dari dulu juga kebanyakan prestasinya di non akademik, nggak terlalu suka teori belajar gitu, bosen di kelas. Ya, jadi emang suka lebih belajar, suka ke lapangan. Iya begitu, nggak suka belajar. Suka belajar secara sempit. Iya betul. Gitu. Kalau pembelajar mah insya Allah Alia kan pembelajar. Amin. Amin. Jayalah. Pembelajar bucin Ya ya. udah enggak dong. Udah enggak ya? Serius, ya udah dibucin. Iya udah berarti enggak. Ini Pak jangan gosip Pak, jangan memancing. Ini malminan sama Bapak ya, sama gurunya. Oke, apa namanya? Tadi kalau yang SIMAK sama PPKB kan ada esainya. Iya, yang untuk esai dulu yang PPKB. Nah. Oke. Nah, dulu Kalia gimana nih? Oke, jadi isinya itu isi esainya di dalamnya esainya itu yang pertama kalian yang penting itu ngebagus-bagusin reputasi Universitas Indonesia deh. Jadi kayak kenapa mau masuk UI, alasan kamu mau masuk UI, terus kenapa mau masuk jurusan tersebut, dan juga misalkan harapan kalian udah tercapai nih, keterima di UI, kontribusi apa yang akan diberikan untuk UI nantinya gitu loh. Nah dari situ, jadi jawabannya pinter-pinter aja dari hati tapi gitu loh. Jadi ya emang kayak apa ya, kayak bagus-bagusin aja lah pokoknya. Ya kayak gimana dulu gimana dong, ceritain dong gimana nulisnya apa aja gitu. Apa dulu kayak biodata gitu, biodata nama kelas. Iya nama, yang pasti nama dong Pak. Nama. Gimana? Coba. Saya dibantuin juga tuh sama alumni Smavoy juga yang anak humas juga di UI kan, minta referensi gitu loh. Kayak gimana nih Kak enaknya, baiknya yang bagusnya kayak gimana. Terus juga aku setelah aku udah bikin esainya aku kasih ke dia, minta revisi. Banyakin kenalan juga sama alumni yang emang di alumni situnya nggak curang dong, itu namanya strategi. Oh iya, strategi. Pintar-pintar punya trik. Oh iya, benar itu strategi. Dan banyakin relasi. Iya, banyakin relasi. Jadi kita pintar juga. Nggak, ceritain dong yang tadi Alia. Nulisnya apa sih sampai bisa diterima? Nulisnya itu ya awalnya kenapa masuk UI? Karena UI itu sudah dikenal bagus se Indonesia, terus juga banyak gitu ya. Terus juga alasannya kenapa lebih baik kita itu kayak ngasih alasan yang emang kayak
itu sudah jadi minat dan bakat saya gitu. Oh, iya. Karena saya suka mata pelajaran bla bla bla. Terus ya pokoknya meyakinkan pihak UI kalau kita itu emang bisa gitu loh di dalam skill tersebut gitu loh. Iya, di kejuruan tersebut gitu. Betul. Terus juga kontribusinya apa gitu. Iya, kontribusi ke depan ke siapa? Kontribusi itu buat siapa? Kontribusi buat industri. Oh, industri. Misalnya saya kejuruannya kan di penyiaran nih. Terus apa yang akan dilakukan ketika kamu udah diterima di penyiaran nih buat di lapangan industri itu kamu bisa berbuat apa sih nanti gitu loh. Tapi kayaknya memang ya industri penyiaran tuh ya ke depan akan makin maju ya karena ya, karena kita lagi di era digital juga kan, Pak. Jadi orang-orang mungkin nanti akan lebih banyak lagi mendengar gitu ya, jadi pendengar gitu. Betul. Ke satu tempat. Walaupun nanti model-model penyiaran jadi berubah ya kayak sekarang. Iya kan. Betul. Kayak sekarang kita kayak podcast nih, Pak. Iya, ini penyiaran kan kita. Penyiaran, bagian dari penyiaran juga. Hampir semua. Udah ahli media nih berarti Alia. Alim. Dari dulu juga alim kali, Pak. Nggak salah dengar. Ahli media. Oh, ahli media. Alia udah jadi ahli media nih sekarang nih. Karena udah praktek nih. Amin. Sudah praktek. Nggak kan belajar juga. Gelarnya ahli media kan? Iya. Ahli media apa? Ahli media apa sih? Ahli media apa? Atau AMD doang ya? Kan kalau bidan ada ahli media KEB gitu. Atau AMD aja ya? Halo, nih. Iya. Belum tahu nih. Yang bagian ini di-cut aja ya, Pak, saya malu. Enggak. harus pure dong, nggak apa-apa. Kecuali yang bucin-bucin tadi. Iya. Oh, jadi iya, Bapak ngira memang industri penyiaran akan melesat gitu. 10 tahun mendatang itu ya kayak gini, industrinya kan sekarang kayak jadi pada niru-niru ya. Pada niru-niru kayak gitu. Iya, YouTuber. Jadi bentuknya lewat ada ada visualnya. Kalau dulu kan broadcastingnya ya radio aja gitu, cuman kita bisa dengerin doang gitu. Terus muncul Spotify gitu ya. Spotify. Bukan, apa namanya? Yang podcast. Ya podcast ya? Podcast. Bisa di YouTube. Iya, Spotify. Spotify. Nah, terus ada, kemudian sekarang jadi ada di YouTube gitu. Karena yang mulainya Om Deddy ya. Om Deddy yang buat jadi ramai gitu tentang podcast-podcast. Betul. Mungkin nanti ke depan bakal lebih menarik, entah bentuknya kayak apa ya. Bapak sih ngebayanginnya si orang itu bisa hadir gitu. Jadi kita tuh kayak ngelihat orang. Kita tuh kayak hadir di suatu acara gitu, tapi kita jauhan itu. Jadi orangnya ada, bentuknya kayak apa? Apa namanya? Hologram atau apa? Apa itu namanya? Ya model-model. Ya model-model rapat, tapi ya orangnya sebenarnya nggak ada, tapi orang-orangnya pada di situ. Itu kebayang Bapak penyiaran itu bakal modelnya kayak gitu barangkali. Ya pasti akan lebih berkembang lagi, berkembang pesat nanti, pasti. Ya justru nanti di semester akhir udah langsung belajar itu lagi. Ngeri-ngeri. Bisa jadi. Iya, bisa jadi. Karena cepet banget. Yeah. Kemarin udah ada ya penyiaran apa namanya, yang Ridwan Kamil dengan Najwa Shihab itu. Nggak sempat lihat. Jadi Ridwan Kamilnya hadir di mata Najwa, tapi Ridwan Kamilnya justru ada di. Saya lihat Pak ya, viral. Betul. Ada. Ya. Nah, yang itu maksud Bapak. Kemungkinan penyiaran tuh kayak gitu kan, kalau sekarang masih mahal ya. Masih jarang, baru sekali itu doang. Nanti bisa kayak biasa aja kayak gini nge-zoom. Kayak biasa. Iya, makanya. Sekarang apa-apa online. Pakai digital. Iya. Oke, Alia, ada lagi yang mau disampaikan dari Alia nggak? Pesan-pesan buat teman-temannya nih? Iya sih, mau kasih pesan ke adik-adik kelas. Asik. Berubah cara bicaranya pasti. Kayak yang iya aja, Pak. Langsung berubah lagi nih, Pak. Nah, pasti berubah cara bicaranya tuh. Jadi tanemin pikiran kalian bahwa kalian itu nggak seburuk apa yang kalian pikirkan, dan
kalian itu bisa lebih dari apa yang kalian kira. Jadi buat yang suka insecure, kayak minder, terus kayak gue nggak mungkin deh masuk UI, kayak gue nggak mungkin deh masuk UGM. Jangan pernah kayak gitu. Kayak teman saya, satu geng saya yang tadinya, aduh, kan Bapak tahu lah ya gimana kalau misalnya satu grup itu udah berkumpul di BK, ya gitu-gitu aja anak-anaknya. Cuman terbukti bahwa kita nggak perlu minder, nggak perlu insecure, karena semua pasti ada jalannya dari Allah gitu. Ketika kita mau berusaha dan berdoa. Terus juga banyakin latihan, karena sesuatu yang continue kita lakukan gitu berulang-ulang, itu pasti kita akan terbiasa. Dengan terbiasanya itu kita nggak apa-apa kayak makan yang pahit-pahitnya dulu. Makan yang pahit-pahitnya dulu, karena nanti pasti akan ada manisnya di suatu saat nanti gitu. Terus buat yang kayak segala hal yang kalian takuti itu, ya nggak apa-apa, ditempuh aja. Karena mau nggak mau, ya memang itu sudah harus kalian lalui gitu loh. Terus juga kalau misalnya kalian ingin bekerja keras, jangan tanpa alasan. Harus ada reason, kayak alasan kalian kerja keras buat saya masuk UI itu apa sih sebenarnya? Apakah karena pengen ngebanggain orang tua? Apa emang karena ambisi saya gitu loh. Jadi karena alasan-alasan tersebut yang akan memotivasi diri kalian gitu loh, akan menjadi motivasi yang kuat untuk kalian ke depannya gitu. Terus juga boleh berambisi, boleh ambisius, tapi jangan terlalu terobsesi. Karena ketika seseorang itu terobsesi nih, misalnya aduh pengen banget masuk UI, terus nanti ketika kalian dikecewakan, ternyata kalian masuknya ke universitas lain yang kalian nggak terlalu mau gitu, nanti kalian akan susah ikhlasnya. Padahal ya emang jalan terbaiknya dari yang di atas seperti itu. Pasti nanti akan dikasih yang terbaik gitu. Udah gitu. Aja jadi sangat bijak begini ya. Mohon maaf Pak, nyatet Pak. Saya mikir dulu nanti, tadi mikir dulu nih, saya list gitu. Habis itu disampaikan. Sangat bijak banget. Nggak nyangka. Nggak nyangka. Kacau. Ternyata Kacau. sangat apa namanya? Sangat accelerate gitu, sangat percepatan gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ingat banget gitu kan. Dulu selengean banget kan Pak. Saya juga masih selengean, makanya saya heran kenapa Pak Ari mau yang ngundang saya buat ngomong gitu. Padahal saya kan selengean banget gitu. Ingat banget mana ya ini ya. PPKB gitu ya, yang sering ke BK gitu ya. Ya, sering ke BK. Lupa mukanya mana gitu kan, makanya Bapak sampai bilang di save dong, di save apa? Foto profilnya memang nggak pakai foto profil. Sebelumnya nggak pakai. Enggak, Bapak tahu kan kalau misalnya ngapus foto profil itu kenapa? Bisa nerawang nggak, Pak? Oke. I see. Begitulah kira-kira. Begitu. Tapi tiba-tiba langsung ngejreng, wow. Langsung ngejreng. Kan Bapak kan penasaran, ya udah saya ganti foto profil. Habis itu saya hapus lagi kalau Bapak udah lihat. Jangan, nggak usah. Jangan kayak gitu kamu ya. Ya, biasanya kan nggak gitu. Jangan ngikutin cara-cara yang lain lah. Cara-cara ala-ala aja gitu. Harus kelihatan dong pede gitu bahwa biar apa sih? Lagi ini, mungkin lagi mental break dance. Oh gitu, mental break dance. Iya, atau mental break talk. Oh gitu ya. Mental apa? Mental breakdown, Pak. Oh, breakdown. Kok Bapak dengarnya break jokes. Dance? Ya? Mental break dance. Kan diplesetin gitu. Oh gitu. Kebanyakan remaja zaman sekarang, di zaman corona itu emang kayak lagi rawan-rawannya. Gitu deh, Pak. Patah hati, dan lain sebagainya. Tuh kan jadi kemana-mana lagi kan, gara-gara ngomongin foto profil. Iya deh. Ya, ini istri Bapak udah nelpon nih. Sebenarnya Bapak tuh sedang sendirian di rumah. Oh gitu, Pak. Karena istri Bapak mau melahirkan minggu depan. Jadi alhamdulillah, semoga lancar ya, Pak. Pulang ke Medan duluan, nanti Bapak menyusul gitu minggu depannya.